Mari saat ini kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Yuk mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
Shalom jemaat kaum muda, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyerukan kalau Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari serukan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna semuanya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yeah, oh, oh. Mari katakan, kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Oh, oh. Katakan, aku karya indahmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Buatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yeah, terima kasih Tuhan. Oh, yeah, mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mau terus berjalan bersamamu Tuhan, di setiap langkah hidup kami, di setiap musim kehidupan kami. Berjalanlah selalu bersama dengan kami Tuhan. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Sungguh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku,
janjimu tak kau tinggalkanku. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sungguh Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Oh, sing forever, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh, oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Kau beserta kami. Oh, sing haleluya, 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 haleluya. I'm not afraid, God is for me. Haleluya, haleluya, oh, haleluya.
bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, jika kami bersama dengan Engkau, kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada, di situ pasti kemenangan terjadi. Di situ pasti ada damai sejahtera. Di situ pasti ada sukacita. Sebab itu Tuhan, kami mau terus memegang tangan-Mu Tuhan. Jangan pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk bersandar kepadamu. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Sang sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau tetap baik. Kau tetap sama, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kebaktian kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Youth GPZ, selamat datang di ibadah hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah. Untuk kalian yang tidak mempunyai ikatan di gereja lain, kami sama-sama mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth GPZ setiap Sabtu pukul 5 sore melalui link yang ada di layar saudara. Kami juga sama-sama mengajak saudara untuk mengikuti persekutuan sel online yang diadakan melalui Zoom ataupun aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat menghubungi kontak person yang tertera. Kemudian, bagi jemaat yang memiliki permintaan bantuan doa, dapat mengisi formulir melalui link bit.ly/bantuan doa. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar saudara maupun juga melalui QR Code. Selain itu, kami juga mengingatkan jemaat untuk sama-sama menaati protokol kesehatan, yaitu 6M. Informasi kegiatan ibadah gereja ada di akun Instagram kami, yaitu @youthgpz dan @capgpz. Kami menghimbau kalian untuk follow Instagram kami, karena akan ada konten dan challenge yang seru setiap minggunya. Sebelum masuk di firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami bisa sama-sama kembali mengikuti ibadah pada hari Sabtu hari ini ya Tuhan. Tuhan, supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati, supaya kami bisa mendapatkan berkat yang berlimpah. Tuhan juga kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada, yang ada sakit ataupun yang ada masalah Tuhan. Tuhan yang tahu kami satu persatu, Tuhan yang pulihkan ya Tuhan. Tuhan yang jamah kami, supaya kami bisa tetap berpegang teguh kepada Engkau. Juga kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, jalannya ibadah kami Tuhan pada hari ini, mulai dari pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Demikian pengumuman dari kami. Shalom dan God bless you. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tanah air masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.679.
Merry Christmas guys, God bless you. Thank you. See you. Shalom, selamat malam, selamat sore buat saudara-saudara sekalian. Semuanya sehat-sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami atau kepada saya sore hari ini untuk sedikit membawa kebenaran firman Tuhan. Membentangkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Di dunia ada satu ungkapan, kalau orang usianya sudah di atas 40 tahun belum sukses, orang itu kemungkinan besar tidak bisa sukses atau susah untuk mencapai kesuksesan itu. Apakah pendapat ini benar? Ada benarnya, saudaraku ya. Benarnya itu apa? Supaya anak-anak muda, supaya tidak bermalas-malas, bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghambat lajunya umur. Mungkin tenaga kurang, kemauan ada, saudaraku. Jadi tenaga sudah tidak cukup kalau di usia tua. Itu kemungkinan besar ada benarnya. Tetapi juga ada salahnya. Karena apa? Dengan slogan-slogan yang seperti ini. Yang penting sukses, kalau enggak sukses, tidak bisa sukses. Tidak bisa mencapai sukses. Ini bisa membuat orang-orang menjadi stres. Ataupun membuat orang-orang atau mendorong orang-orang muda untuk lebih berani melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk memakai kehidupan ini, mengendalikan hidupnya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Tidak peduli caranya, itu mau korupsi, mau jual narkoba, atau mau tipu menipu, ngemplang uangnya orang, tidak peduli, yang penting sukses. Karena pikirannya sudah terobsesi, sukses, kaya. Kalau kaya, banyak duit, properti banyak, hidup dalam kemewahan, bisa keliling dunia, bisa punya hal-hal segalanya bermerek. Mereka merasa itu hidup yang bahagia. Mereka merasa itu sukses. Sehingga mereka selalu berlomba-lomba, terobsesi untuk mencapai sukses dengan segala cara. Dengan menghalalkan segala cara. Orang-orang yang mabuk seperti ini, orang-orang yang menghalalkan segala cara, yang penting sukses seperti ini, lupa kalau di dunia semuanya itu tidak ada yang abadi. Bahwa di dunia semuanya itu tidak ada yang kekal. Apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, mungkin kesuksesan, kekayaan, satu kali akan kita tinggalkan semuanya. Syukur-syukur kalau di ranjang kematian orang-orang seperti ini masih bisa bertobat. Dia dapat hidup yang kekal. Tapi kalau tidak ada kesempatan, maka rohnya akan hilang dalam kekekalan. Binasa di dalam kekekalan. Hati-hati menggunakan hidup ini. Hati-hati mendengar pendapat orang dunia. Jangan sampai kita termakan. Lalu kita juga mengejar hal-hal yang fana itu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana seharusnya orang percaya? Apakah kita tidak boleh mencapai sukses? Tidak boleh mengejar kesuksesan? Boleh-boleh saja. Yang penting cocok dengan firman Tuhan. Hidup ini singkat. Kita perlu berhati-hati. Kita perlu menggunakannya dengan baik. Yang paling benar adalah kita menyerahkan atau berserah penuh kepada Bapa kita yang di sorga. Dia adalah pencipta yang handal. Dia adalah pembuat masa depan yang paling baik dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi cocok, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita disebut bahagia. Tema malam ini adalah I surrender all. Artinya, saudaraku, saya berserah penuh. Kita baca ayat masnya, yaitu Filipi 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Satu lagi dalam Galatia 2 ayat 20. Ini ayat-ayat yang terkenal.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam hidupku. Ini adalah kata-kata dari Paulus, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu bukan orang yang tidak punya masa depan. Rasul Paulus itu bukan orang yang stres, gagal. Rasul Paulus itu bukan orang yang tidak punya karya. Rasul Paulus itu orang yang luar biasa. Tetapi dia akhirnya menyimpulkan satu kesimpulan setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Yaitu hidup itu adalah bagi Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam hidupku. Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia adalah murid seorang dari Gamaliel. Dia adalah seorang Farisi, dia mengerti tentang Taurat. Dia pikir ketika mendengar ajaran Tuhan Yesus, mengampuni, mengasihi musuh. Ini pengajaran yang tidak masuk akal. Dalam Taurat dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bagaimana kita bisa mengampuni musuh? Sebab itu Rasul Paulus dengan gairah, dengan kekuatannya sendiri, dia ingin menghancurkan ajaran Kristus. Dia tangkapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dia setuju orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus zaman itu dibunuh. Begitu gairah, begitu dengan kekuatannya sendiri ternyata salah. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia katakan hidupku adalah Kristus, bukan aku lagi. Apa yang dulu saya pikirkan untung, apa yang dulu itu merasa sebagai kebenaran. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, berubah cara pandang Rasul Paulus. Dia tidak lagi itu mengatakan satu keuntungan, tetapi itu semuanya sampah. Itu tertulis dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8, saudaraku ya. Beda sekali orang yang sudah ketemu Tuhan dan menyerahkan hidupnya, percaya penuh kepada Tuhan, berserah penuh seluruh hidupnya kepada Tuhan, beda sekali. Dia tidak lagi memakai kekuatannya sendiri, tidak lagi mengendalikan hidupnya sendiri, tapi betul-betul berserah seperti Rasul Paulus, berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa berserah penuh kepada Tuhan? Apakah kita juga bisa berserah penuh kepada Tuhan? Bisa kalau kita mau. Yang pertama, orang yang berserah penuh kepada Tuhan yang pertama. Supaya kita bisa menyerahkan seluruhnya hidup ini kepada Tuhan. Bukan untuk mengendalikan dengan kekuatan kita sendiri. Yang pertama yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Orang percaya, orang yang disebut sebagai murid Kristus, tidak bisa kehidupan rohani itu stagnan, tetap. Tapi kita butuh pengenalan kepada Allah. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu bertambah. Baik kemampuan Tuhan kita, baik kedahsyatannya, baik kekuatannya. Itu orang yang percaya pasti. Kalau mengenal Allah dengan benar, mengenal kemampuannya, mengenal kasihnya, mengenal kedahsyatannya, dia bisa berserah penuh kepada Tuhan. Bisa berserah penuh kepada Tuhan. Tidak lagi memakai kekuatannya sendiri, tidak lagi memakai pikirannya sendiri, tapi betul-betul berserah penuh kepada Tuhan. Orang yang mengenal Allah dengan benar pasti punya hubungan yang baik dengan Allah. Punya komunikasi yang baik dengan Allah, sehingga tidak pernah salah paham, tidak pernah mendiskreditkan Allah, tidak pernah menyangka Allah itu selalu tidak adil, tidak pernah berprasangka buruk kepada tindakan Allah dalam hidup kita. Orang yang berserah penuh tidak pernah akan memikirkan bahwa Allah itu jahat, bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu tidak mampu.
melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tidak pernah. Tetapi orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan itu, dia akan percaya penuh. Kalau kita melihat bedanya bangsa Israel dengan Musa, itu tertulis dalam Ulangan 5 ayat 22-27. Ketika Allah memberikan hukumnya, 10 perintah Allah, dan Allah dengan suaranya yang menggelegar, Allah dengan kedahsyatannya menulis perintah-perintah itu. Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Mulai sekarang kita tidak mau lagi dekat dengan Allah. Kita tidak mau lagi mendengar langsung suara Allah. Kita ketakutan. Saudara lihat, menjauh, dia tidak pernah dekat dengan Allah. Dia tidak pernah berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Allah, menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Mengenal Allah dengan secara keseluruhannya. Bangsa Israel tidak mau. Sebab itu bangsa Israel selalu berprasangka buruk. Mana katanya kita dibawa ke negeri, satu negeri yang limpah air susu dan madu. Kenyataannya kita di padang gurun. Kita enggak bisa makan daging, kita hanya makan mana, ini membosankan. Enggak pernah berterima kasih, enggak pernah bersyukur. Yang ada cuma bersungut-sungut, yang ada cuma merasa Allah ini jahat, yang ada cuma berprasangka buruk kepada Allah. Sebab itu bangsa Israel tidak pernah mencapai pengenalan Allah sempurna. Bangsa Israel gagal mengenal Allah secara keseluruhan. Dan bangsa Israel binasa di padang gurun sesuai dengan perkataannya. Bilangan 14 ayat 12 katakan, sesungguh-sungguhnya aku hidup. Apa yang kau katakan di hadapanku sampai kepada pendengaranku, itu yang aku lakukan terhadap hidupmu. Lebih baik kita mati di padang gurun, lebih baik kita kembali ke Mesir daripada kita berjalan seperti ini dalam kesusahan, air selalu kekurangan dan sebagainya. Ngomel-ngomel terus, tidak pernah bangsa Israel mengenal Allah dengan benar. Sebab itu bangsa Israel binasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari belajar mengenal. Minggu-minggu yang lalu kita sudah diterangkan bagaimana cara mengenal Allah. Biar kita mau mengenal dengan baik. Juga dalam satu rumah, antara suami istri, antara anak dengan orang tua, seringkali terjadi salah paham, seringkali terjadi sangka-sangka buruk, seringkali tidak bisa ada keselarasan. Yang ada hanya pertengkaran, yang ada kebencian, saling menuduh, saling salah paham. Karena apa? Karena tidak mengenal dengan baik. Masing-masing merasa dirinya baik. Mari sebagai suami istri, sebagai anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, ataupun hubungan kita dengan saudara seiman, hubungan kita dengan pimpinan rohani kita. Jangan ada yang salah paham. Kalau ada sesuatu yang mungkin kita tidak mengerti, tanyakan langsung. Jauh lebih baik. Jangan kita memikirkan dengan pikiran kita sendiri. Jangan kita bahasa Jawanya meramas-ramasi sendiri. Oh, dia seperti itu karena enggak suka sama saya. Oh, mamaku seperti ini karena cuma cinta kepada Cici atau Koko. Jangan. Tapi kita mau mengenal satu sama lain. Semakin kita mengenal, semakin kita punya hubungan baik, maka semua itu akan jadi lebih baik. Keluarga ini juga disebut keluarga bahagia. Yang kedua, bagaimana kita bisa berserah penuh kepada Tuhan? Yang pertama harus mengenal Allah dengan baik. Yang kedua, orang itu harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Seluruhnya, segenap hatinya, segenap pikirannya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya. Orang yang mengenal Allah dengan baik, dia pasti akan mempercayakan hidupnya secara keseluruhan. Kita baca sebagai ayatnya, saudaraku. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5 demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada
Kristus. Kalau kita mengenal Allah, kemudian kita mempercayakan hidup ini kepada Allah tanpa ragu-ragu, tanpa merasa bimbang, seluruh hidup kita dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Satu caranya, kita bisa mempercayakan Allah. Selain mengenal Allah, kita butuh penaklukan diri. Pikiran Allah bukan pikiran kita. Itu jauh seperti langit dan bumi. Bagaimana kita bisa mengerti pikiran Allah? Bagaimana kita bisa mengerti rencana Allah di dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita? Kalau kita tidak bisa menyatukan, menyelaraskan, menyamakan dengan pola pikiran Allah, butuh penaklukan. Kita, kata Rasul Paulus, kami menawan setiap pikiran ini untuk takluk kepada Kristus. Kita tidak memungkiri sebagai manusia, dari sejak kecil kita diajar untuk melihat fakta. 1 tambah 1 pasti 2. Fakta, sekolah juga dididik dengan fakta. Tetapi dengan dalam Kristus, kita tidak boleh hanya berjalan dengan fakta. Kita bisa melihat fakta, kebenaran itu bisa melihat. Tapi bukan itu yang kita kerjakan. Jalan kita tidak hanya ditentukan oleh fakta, mata jasmani ini. Tetapi oleh iman percaya kita. Fakta itu harus tunduk kepada pikiran Kristus. Iman harus di atas fakta. Jangan cuma melulu melihat fakta, kita tidak akan melihat kedahsyatan Allah. Kita tidak akan mengalami keajaiban-keajaiban Allah. Kita tidak akan mengalami mujizat-mujizat karena fakta. Kita terbatas. Manusia terbatas. Tak bisa melampaui dari fakta. Sebab itu Tuhan ajarkan jangan hidup hanya karena fakta. Tetapi hiduplah dengan iman. Kalau kita melihat peristiwa Yairus dalam Markus 5 ayat 35 dan 36. Ketika itu Yairus anaknya mati, sakit keras. Lalu dia mencari Tuhan. Sudah ketemu Tuhan. Tetapi ada berita buruk. Sudahlah Pak, Tuanku tidak usah repot-repot mengajak guru untuk datang ke rumah karena anak Tuanku sudah mati. Fakta berbicara mati. Pembawa berita itu tidak mungkin menipu karena itu orang kepercayaannya berkata benar, mati. Tapi di sisi yang satu dikatakan, Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kita sebagai manusia, di sisi satu kita melihat fakta. Tapi di sisi satu kita harus mencocokkan pikiran ini dengan pikiran Kristus. Percaya saja. Keputusan mana yang akan kita ambil? Keputusan mana yang kita akan pilih? Kalau kita tidak mengenal kepada Allah dengan benar. Dan kalau kita tidak mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Allah. Kita akan tersesat. Pilihan kita adalah fakta. Kita menyerah. Ya sudah, memangnya sudah meninggal, mau diapakan? Lupa. Kalau di dalam Kristus ada mujizat. Kristus bisa membuat mujizat. Bisa lupa. Untung Yairus tidak seperti itu. Dia tidak memakai pikirannya sendiri. Terus dia pikir dia sudah menyerahlah, sudah faktanya mati. Dia tidak. Dia mengambil sikap yang benar. Dia mengambil keputusan dalam peristiwa ini. Aku lebih percaya kepada perkataan Kristus. Aku lebih percaya kepada perkataan Yesus yang aku cari. Setelah aku ketemu, masa aku akan tidak percaya? Sia-sia perjumpaan saya dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan seperti ini dalam menghadapi peristiwa, dalam menghadapi masalah antara fakta dengan iman. Pilihan itu ada di tangan kita. Kalau kita punya hubungan baik, kalau kita mengenal dengan baik, kita pasti bisa menawan setiap pikiran yang hanya memikirkan perkara yang kita lihat saja, hanya melihat fakta saja. Kita bisa menaklukkan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya. Jangan takut. Mungkin saat ini
kita sedang dibawa oleh Tuhan dalam sumur-sumur, dasar sumur seperti Yusuf. Dalam masalah kesulitan yang silih berganti, dalam persoalan, dalam kesehatan yang mengalami gangguan kesehatan. Ada di dasar sumur seperti Yusuf. Apa yang akan kita kerjakan? Ngomel-ngomel, marah-marah, lalu menghujat Allah? Di mana kekuasaan kok sampai hari ini tidak tertolong? Kita akan hancur. Kita hanya memikirkan sebatas mata kita melihat. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, maka kita merubah mindset kita, pikiran kita yang hanya memikirkan secara fakta. Kita ubah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin tidak bisa dikerjakan. Bagi Allah apapun sanggup, mujizatnya nyata. Pikiran kita setel, pikiran kita selaraskan dengan pikiran Kristus. Kita taklukkan dengan pikiran Kristus. Kita pasti akan keluar dengan kemenangan. Mungkin saat ini kita sedang dibawa ke Gunung Muria. Apa yang terjadi di Gunung Muria? Gunung Muria adalah peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak, anak kesayangannya. Mungkin saat ini Tuhan juga minta kepada kita apa yang ada dalam hidup kita. Hal-hal apa yang ada dalam hidup kita yang mungkin kita idolakan, yang mungkin kita sembah lebih dari Tuhan. Tuhan minta, serahkan itu kepadaku. Hobi-hobi kita, apa saja pekerjaan kita mungkin yang melebihi dari gairah kita akan Tuhan. Tuhan bisa minta. Apa yang kita lakukan? Apa kita mau, oh jangan Tuhan, ini kesukaan saya. Tidak saudaraku, kita serahkan. Kita serahkan. Mungkin Tuhan juga minta mempersembahkan waktu kita untuk pelayanan. Waktu kita untuk menyembah Tuhan. Waktu-waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita mau menyerahkan. Jangan hanya pusing dengan perkara jasmani saja. Sehingga kita tidak punya waktu. Sehingga kita cuma asal-asalan saja. Tapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. 2 minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang doa. Biar kita mau sungguh lakukan, bukan sekedar asal-asal, tetapi kita betul-betul mencari Tuhan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang pertama, dia harus mengenal Tuhan dengan baik. Yang kedua, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatannya. Tidak ada reserva untuk dia sendiri. Yang ketiga, orang itu bisa melepaskan beban berat dalam hidupnya. Kita baca dalam Matius. Kita baca dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan perhentian kepadamu. Segala beban kita, orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan, orang yang berserah penuh kepada Tuhan, dia akan melepaskan bebannya yang berat. Dia tidak akan menggandoli dirinya sendiri, saudaraku, tetapi dia serahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Beban berat ini bisa ada 2, saudaraku. Yang pertama, dosa. Kita ini orang-orang percaya. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, itu orang-orang yang sudah ditebus dan dibenarkan, dikuduskan. Tapi sayang kenyataannya, masih banyak orang yang memelihara dosa dalam tanda kutip. Gak mau buang dosanya. Masih sayang-sayang dengan dosanya. Mungkin perkara-perkara pornografi, ataupun hidup dalam kebencian. Yang lain mungkin kita bisa melepaskan, tapi yang satu ini enggak karena terlalu sakit. Hati ini terlalu sakit, hati ini terlalu
disakiti, mungkin selama hidup kita dibully atau diperlakukan tidak adil, selalu dikata-katai, kamu ini bodoh, tidak mampu menyelesaikan begini saja, dan sebagainya. Dan sakit hati itu tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Sakit hati itu tidak pernah dilepaskan dalam hidupnya dan menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga hidup rohaninya tidak ada gunanya. Dia akan selalu jatuh bangun di dalam dosa. Disebut putra Allah, disebut orang percaya, disebut orang beriman. Tapi dia kalah. Karena apa? Ada dosa yang tidak diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Amsal 28 ayat 13 mengatakan orang yang menyembunyikan dosa itu tidak beruntung. Orang yang tidak pernah membuang dosanya, menghidupi dosanya, sayang kepada dosanya, itu akan menjadi beban berat dalam hidupnya. Orang yang berserah Tuhan kepada Tuhan penuh pasti melepaskan beban berat itu kepada Tuhan. Segala dosa-dosanya kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Tolong lepaskan saya dari kebencian. Tolong lepaskan saya dari iri. Tolong lepaskan saya dari pornografi. Tolong lepaskan saya dari kata-kata yang jahat. Minta kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kalau engkau mengaku dosa, Allah itu setia. Dan dosamu diampuni, kamu disucikan. Maka hidup ini akan menjadi lega. Jangan ada dosa. Jangan ada iri, jangan ada kebencian. Kita ingat, Saul, seorang raja, punya segala-galanya. Punya kuasa, punya kerajaan, punya kekayaan, punya kemampuan. Punya anak buah, punya semuanya. Tapi Saul hancur karena iri. Iri kepada orang yang seharusnya sepantasnya tidak perlu diirikan. Daud tidak punya apa-apa. Seorang remaja yang punya hanya kecapi. Tidak punya kemampuan. Heran. Saya kalau merenungkan ini heran. Kenapa Saul begitu bodoh? Dia iri dengan orang yang tidak selevel dengan dia. Daud tidak punya apa-apa. Tapi karena iri ini menghancurkan hidup Saul. Mari saudara-saudaraku yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Beres-beres, bersih-bersih. Adakah dosa yang masih bercokol dalam hidup kita sehingga membuat hidup ini menjadi terbeban berat? Rohani kita tidak bisa maju. Rohani kita tidak bisa meningkat. Orang lain menyala-nyala, orang lain sudah meningkat. Dalam perkara-perkara rohani, kita tetap tinggal dalam kelemahan dosa. Kalau tidak bertobat sampai akhir hidup kita, maka kita akan binasa. Orang benar yang tidak bertobat sungguh-sungguh, yang masih menyimpan sebagiannya, sekalipun disebut orang benar, Tuhan katakan dia akan mati di dalam dosanya. Hati-hati saudara-saudaraku, mari kita mau beres-beres. Yang kedua, beban apa yang kita serahkan kepada Tuhan secara penuh? Saudaraku, beban nafkah kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin cita-cita kita merasa masa depan kita tidak cerah, atau masa depan kita seolah-olah tidak ada kemajuan, apalagi musim pandemi seperti ini, pekerjaan mulai runtuh, pekerjaan mulai pekerjaan mulai tidak bisa lancar seperti dulu. Atau mungkin yang punya beban mencari pasangan hidup. Beban apa saja yang ada di dalam hidup kita. Serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan ada reserve. Serahkan kepada sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, Dia yang memperdulikan. Dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, pulangkanlah, kembalikanlah segala masalah, segala bebanmu kepada Tuhan. Dia yang akan menyelesaikan. Keluaran 14 ayat 14. Aku yang akan berperang gantimu.
Duduklah diam, percayalah kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Ingat, kemampuan manusia kita terbatas, kepintaran kita terbatas, mungkin uang kita terbatas, apa saja yang ada di dalam hidup kita terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Janjinya adalah kekal. Janjinya adalah luar biasa. Kalau saudara lihat dalam Yeremia, saudaraku, 33 ayat 25 dan 26 dikatakan, kalau aku bisa mengingkari perjanjianku dengan siang dan malam, aku akan membuang bangsa Israel. Saudara lihat, kita tidak pernah melihat matahari itu tidak bersinar. Kita tidak pernah. Karena itu sudah perjanjian Allah. Dia berjanji bahwa setiap hari matahari pasti akan terbit, kecuali mungkin mendung ataupun mungkin musim dingin. Beda, saudaraku. Tapi janji Tuhan mengatakan, kalau aku bisa mengingkari janjiku akan siang dan malam, berarti Allah itu tidak mampu. Kita melihat sampai hari ini berapa tahun matahari tetap terbit dari tempatnya timur dan tenggelam selalu di tempatnya di barat. Tidak ada yang meleset. Itu Allah kita. Saudaraku, jangan takut, serahkan sepenuhnya. Karena janji Allah itu adalah ajaib. Janji Allah itu adalah kekal. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ketika seseorang percaya bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang ajaib, dia akan percaya, dia tidak akan ragu-ragu. Dia akan menantikan penggenapan janji-janji Allah di dalam hidupnya. Kalau kita melihat kehidupan Yakub, itu tertulis dalam Kejadian 31 ayat 8 sampai 12, saudaraku. Dikatakan waktu itu Tuhan mengatakan kepada Yakub ayat sebelumnya, "Hai Yakub, pulanglah ke asalmu." Terus Yakub memikirkan, bagaimana aku bisa pulang sedangkan saya tidak punya pekerjaan. Laban sudah menipu saya 10 kali upah saya ditipu oleh Laban. Bagaimana saya bisa akan memelihara atau membangun keluarga saya? Saudaraku, apa yang dikerjakan Yakub? Tuhan berikan satu visi, Tuhan berikan satu jalan keluar. Satu kali Yakub bermimpi, dalam mimpi itu dikatakan, apa yang kamu lihat Yakub? Binatang yang berbintik-bintik, binatang yang berbelang-belang. Saudara lihat, hanya itu saja yang dikatakan oleh Tuhan. Baik, kamu lihat itu? Iya Tuhan, saya lihat. Lalu Yakub mengatakan kepada Laban, saya akan membawa keluarga saya pergi. Apa yang kamu minta? Saya akan minta binatang yang berbintik-bintik dan binatang yang berbelang-belang. Caranya begini. Mulai sekarang pisahkan semua yang berbintik-bintik, biar yang polos. Yang polos-polos saja, mungkin yang coklat atau yang putih, yang hitam, itu saya yang pelihara. Pisahkan sejauh 3 hari perjalanan. Yakub mungkin waktu itu tidak mengerti apa yang akan dikerjakan dengan binatang ini. Tetapi Yakub melihat di dalam mimpinya Tuhan memberikan satu visi atau satu penglihatan bahwa binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang itu akan menjadi miliknya. Ketika binatang itu musim kawin, Yakub diberi ide oleh Tuhan. Langsung Yakub mengambil ranting, dia kupas berbelang-belang, ditaruh di tempat air. Dan binatang yang musim kawin itu, yang berbirah itu, melihat ranting yang berbelang-belang itu. Asalnya dia polos, mungkin putih dengan putih, dia bisa menghasilkan keturunannya atau anak-anaknya itu. Kambing-kambing yang lain itu bisa berbelang-belang, berbintik-bintik. Janji Tuhan itu ajaib.
Janji Tuhan itu pasti dikenapi. Janji Tuhan itu pasti jadi bagi orang yang percaya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Lepaskan bebanmu. Jangan engkau pegangi sendiri. Tidak akan mampu. Karena tidak ada kekuatan buat kita. Yang keempat. Yaitu bagaimana kita bisa berserah penuh kepada Tuhan. Tanpa reserve, tanpa ragu-ragu. Yang keempat yaitu bisa menunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 bisa menunggu waktunya Tuhan. Minggu yang lalu kita juga belajar tentang menunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Menunggu waktunya Tuhan itu bukan perkara yang gampang. Tidak, saudaraku. Kadang-kadang kita merasa, waduh Tuhan ini terlambat. Gimana Tuhan kalau ini sudah terlambat. Wah ini sudah seperti ini. Apalagi kalau sakit. Wah Tuhan ini sudah mencapai titik terminal. Ini seperti ini. Itu pikiran kita. Kita langsung mengklaim kepada Tuhan. Ya apa Tuhan ini bisa terlambat. Kalau Tuhan tidak tolong saya seperti ini apa. Kita masangkan satu target kepada Allah. Kalau Tuhan tidak tolong hari ini. Ya sudah. Berarti Allah tidak mampu. Saya akan berpaling ke ilah lain. Satu kebodohan. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita mempercayakan hidup ini dan kita melepaskan segala hidup ini beban kepada Tuhan. Tinggal satu poin, tunggulah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita tidak bisa main paksa, kita tidak bisa pasang target. Tidak bisa, saudaraku. Tapi belajar memahami cara kerja Allah. Kita mau duduk diam, kita mau menyerahkan sepenuhnya tanpa kita berbantah-bantah. Kita mau dekat dengan Tuhan, saudaraku. Kita mau belajar untuk dekat seperti ini. Menunggu waktunya Tuhan. Karena kita tidak pernah. Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah bekerja terlalu cepat. Ataupun Allah terlalu lambat. Allah akan memberikan waktu yang tepat. Allah akan menolong kita persis waktu kita butuhkan. Kalau kita melihat hidup Daniel, kalau kita melihat hidup daripada Sandra Mesa Abednego, kita melihat hidup Daud, hidup Yusuf. Mereka menunggu waktunya Tuhan. Ada yang 10 tahun, belasan tahun, ada yang mungkin berapa hari atau berapa bulan. Tapi mereka menunggu. Hasilnya mereka bisa lolos. Kalau kita melihat Sandra Mesa Abednego, saudaraku. Apa yang dikerjakan? Kalau dia disuruh menyembah, dia tidak mau. Dia punya pengertian firman yang luar biasa. Dia tidak akan menyembah ilah lain selain Allahnya. Akibatnya dahsyat, saudaraku. Kematian. Tapi yang saya senang apa yang dikatakan oleh mereka bertiga ini. Kalau Tuhan atau Allah yang aku sembah tidak menolong saya tidak akan ingkar janji. Saya tidak akan mundur. Saya akan tetap mempercayai Allah yang saya sembah. Pasti bisa menolong saya. Saudaraku, Allah tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Kita baca dalam ayatnya, saudaraku, Rom 10 ayat 11. Rom 10 ayat 11 demikian firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya penuh, orang yang sudah mempercayakan hidupnya tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Jangan kita pakai pemikiran kita sendiri. Jangan kita pakai ukuran kita sendiri. Tapi taklukkan kepada Kristus. Supaya kita bisa mengerti jadwalnya Tuhan. Kita bisa mengerti waktunya Tuhan. Dan itu yang paling enak. Itu yang paling bahagia. Itu yang paling luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana dengan keadaan kita? Saudara-saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang saudara tunggu. Apa yang sedang saudara rami di dalam doa saudara. Mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang
masa depan kita? Apa yang kita doakan? Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan? Siang malam, apa? Tunggulah, tunggulah. Jangan bosan-bosan. Bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah, erami janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Dengan yakin percaya. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Nanti firman itu akan bekerja dengan ajaib. Firman itu yang akan menjadikan semuanya berhasil. Saudara, kita lihat semuanya ini contoh-contoh dalam hidup orang-orang yang percaya. Mereka tidak pernah takut. Mereka tidak pernah bosan-bosan. Dan mereka tidak pernah melenceng bahasa Jawanya. Menyimpang dari janji-janji Tuhan. Dan Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang menggenapi semuanya. Yusuf dari kecil sudah mendapatkan visi tentang kehidupannya kelak. Dia akan menjadi orang yang besar. Dia akan disembah oleh saudara-saudaranya. Saudara lihat. Tapi untuk menjadikan kenyataan janji itu sampai menjadi kenyataan, itu butuh waktu belasan tahun. Dalam Alkitab tidak pernah dicatat bahwa Yusuf itu bersungut-sungut, bahwa Yusuf itu kecewa kepada Allah, lalu marah. Tuhan, bukankah Tuhan berjanji? Mana sekarang janjinya? Kok justru saya masuk ke dalam sumur? Kok justru saya masuk di fitnah? Kok saya justru masuk dalam penjara? Bukan karena kesalahan saya, tapi karena difitnah. Yusuf tidak melakukan hal yang seperti ini, tetapi Yusuf percaya penuh. Yusuf menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia akhirnya mendapatkan semua janji-janji Tuhan. Luar biasa. Sebagai kesimpulannya, orang yang berani mempertaruhkan hidupnya, orang yang berani berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memakai hidup orang itu untuk menyatakan kemuliaannya. Orang yang berani mempercayakan hidupnya penuh kepada Tuhan, hidupnya tidak akan sia-sia. Tuhan akan pakai, Tuhan akan kendalikan hidup orang itu. Tuhan yang akan mengambil alih penuh orang itu. Maka orang itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat Rasul Paulus dari awal yang saya ceritakan. Saudaraku, Rasul Paulus yang betul-betul berani menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Sesudah dia mengenal Tuhan Yesus. Apakah hidupnya menjadi sia-sia? Tidak. Sekalipun Rasul Paulus banyak mengalami aniaya. Tapi hidupnya luar biasa. 13 buku Rasul Paulus yang menulis. Rasul Paulus bisa mendapatkan ilham tentang Allah dengan luar biasa. Saudara lihat, hidupnya tidak sia-sia. Hidupnya tidak berguna. Tetap punya masa depan yang baik, tetap punya apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi kerinduannya, tetap dipenuhi oleh Allah, tetap dijadikan semuanya itu. Bahkan orang-orang yang seperti ini bisa memuliakan, menyatakan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah hidup ini kita kendalikan sendiri? Apakah hidup ini kan hidupku, mau-mauku sendiri. Ingat, kalau kita memakai hidup ini yang singkat, ingin dengan mengendalikan kehidupan kita sendiri, terbatas. Tetapi kalau kita menyerahkan penuh kepada Tuhan, Dia tidak terbatas. Dia akan mengendalikan hidup kita, Dia akan mengarahkan hidup kita, dan Dia akan membuat hidup kita berhasil menurut rencana Allah. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian, refrennya saja. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ketika seorang percaya penuh kepada Tuhan, dia tidak akan memikirkan yang lain, dia tidak akan berbalik, dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kuasanya itu adalah kekuatan kita. Jangan menyerahkan hidup ini setengah-setengah. Jangan menyerahkan hanya terpaksa, tetapi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa saja yang ada dalam hidup kita, baik masa depan kita. Sikaralamasi, karalamasi, karalawalawalawalawasi, karalawasi, kiaralawalawalawalawasi, karalawasi. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat. Jangan takut. Mungkin orang lain sudah berhasil, mungkin orang lain punya pekerjaan mapan, mungkin orang lain diberkati. Jangan takut. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang sempurna. Allah yang tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Allah yang sanggup. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Serahkan penuh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Sikaralawalawalawasi, kuriaralawasi, karalawasi, karalawasi, kiaralawalawalawalawasi, karalawasi, karalawasi. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, mempercayakan hidup ini, berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Kiaralawalawalawalawasi, karalawasi, kuriaralawasi, karalawalawasi. Kiaralawalawasi, karalawasi, karalawalawasi, karalawasi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perkara-perkara yang indah yang sudah Engkau persiapkan bagi kami orang-orang yang percaya, yang mempertaruhkan iman kami kepada Engkau, yang mempercayakan sepenuhnya segenap hati kami dengan kekuatan kami dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bagi Engkau tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Sikara lama-lama sih, Bapak yang baik. Bapak yang baik, mungkin di antara saudara-saudara yang ada dalam kesesakan, dalam kesusahan. Oh Tuhan, dalam masalah, mari Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Di mana saja mereka berada, Engkau lawat mereka satu persatu. Nyatakan Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu.
supaya mereka boleh mendapat penghiburan, supaya mereka boleh mendapat kepercayaan yang penuh kepadamu. Oh, sikara lama-lama, sikara lama, sikara lama, sikara lama. Bagimu itu sangat mudah, orang mati aja bangkit. Laut Engkau yang bisa membelahkan Tuhan. Hayaralawasi, karalawasi, 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 karalawasi. Kesukaran apapun Tuhan, apa saja yang mereka sedang gumuli, oh kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan jalan keluar, Engkau yang akan memberikan berkat bagi yang membutuhkan, Engkau yang akan menyembuhkan segala sakit mereka, Engkau yang akan menolong segala kelemahan-kelemahan tubuh mereka, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya penuh dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati. Terima kasih buat Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat jawaban-Mu, dan terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami akan tetap bersyukur dalam menantikan firman-Mu, dalam menantikan janji-janji-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu Tuhan untuk sabar dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Bapak, kasih dari Bapak yang luar biasa. Dan anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat. Katakan bersama-sama. Amin.